Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Kusmaji. Hari ini kita akan belajar tentang rekursi dan Fibonacci. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita simak video sampai selesai. Rekursi itu adalah fungsi yang memanggil fungsi tersebut atau dirinya sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya tuliskan sama seperti yang ada di dalam buku pegangan kalian. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, di dalam rekursi itu ada minimal ada dua hal yang harus ditentukan, yaitu basis dan rekursi. Jadi dari basis yang sudah diketahui, yang atas ini namanya basis, kemudian yang bawah ini namanya rekursi, ini basis. Nah, dua hal ini harus diketahui untuk bisa menemukan sebuah deret bilangan. Nah, di sini sudah dituliskan, yaitu basisnya adalah yang atas, AI akan bernilai 2 jika I sama dengan 2. Nah, sedangkan rekursinya adalah AI min 1 plus 2 jika I nya adalah lebih dari 2, seperti itu. Nah, bagaimana kita mencari deret bilangan dari basis dan rekursi ini? Yaitu dengan ini ketentuan ya, A1 sama dengan ini ketentuan. Jadi untuk mencari deret bilangan kita harus mengetahui deret bilangan yang pertama dulu. Deret bilangan yang pertama itu harus diketahui berapa, baru nanti kita bisa mencari deret bilangan berikutnya. Nah, di sini deret bilangan yang pertama sudah diketahui, yaitu 2. Maka deret bilangan berikutnya bisa kita cari seperti ini. Kalau ini A1 adalah 2, maka A2 deret bilangan yang kedua adalah, kita masukkan rumus yang ada di bawah, A2 min 1 plus 2. Nah, A2 min 1 itu kan ketemunya A1 kan? A1 plus 2. A1-nya berapa? A1-nya adalah 2. Berarti 2 ditambah 2. Deret yang kedua adalah 4. Kemudian deret yang ketiga, A3, adalah A3 kurangi 1 plus 2. A3 kurangi 1 ketemunya A2. A2-nya adalah 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Kemudian A4 deret bilangan yang keempat. Berarti ini adalah A4 kurangi 1 plus 2. A4 kurangi 1 berarti ini adalah A3. A3-nya adalah 6. 6 plus 2 sama dengan 8. Maka basis dan rekursi yang ditentukan ini dengan A1 data pertama 2 itu akan menghasilkan deret bilangan, yaitu 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, dan seterusnya kalau misalnya mau dilanjutkan. Nah, seperti ini penjelasan dari rekursi. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana penjelasan dari sebuah Fibonacci. Nah, ini beda lagi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk mencari deret bilangan Fibonacci itu syaratnya adalah kita harus mengetahui deret bilangan yang pertama dan kedua. Kenapa? Karena di dalam Fibonacci itu adalah
hasil dari penjumlahan dua deret sebelumnya. Maka untuk mencari deret bilangan Fibonacci kita harus mengetahui dua data yang pertama, misalnya A1 dan A2 itu harus diketahui dulu. Contohnya seperti ini. AI1 jika I adalah 1. Nah, maaf ini kurang ya. Tulisannya kurang. AI1 jika I sama dengan 1 atau I sama dengan 2. AI min 1 plus ini salah ya, plus A I min 2 jika I lebih dari 1. Nah seperti ini kita bisa cari deret bilangan Fibonacci-nya seperti apa. Oke, sekarang kita coba cari deret bilangan dari Fibonacci ini seperti apa. Mulai dari yang sudah diketahui yaitu maaf ini kok terlalu besar ya, sebentar kok saya kecilkan dulu. Nah, belum ketemu menunya di mana. Pennya terlalu besar. Oke, sebentar ya. Oke, nih sudah ketemu nih. Oke, cukup. Jadi yang sudah diketahui tadi adalah A1. A1 di sini kan sudah diketahui. AI itu akan bernilai 1 jika I-nya itu adalah 1 atau I-nya itu adalah 2. Maka di sini A1 dan A2 nilainya adalah 1. Kenapa? Karena AI akan 1 jika I adalah 1, jika I-nya ini adalah 1 maka 1, atau I-nya adalah 2. Jika I-nya 2, maka juga akan 1. Nah, ini adalah dua deret bilangan yang pertama. Ini harus diketahui dulu untuk bisa menentukan deret berikutnya. Nah, ini adalah basis dan rumus ini. Ini sama seperti yang ada di buku kalian. Jadi nanti kalian bisa lihat hasilnya, hasil dari deret bilangannya itu sama atau tidak seperti yang ada di buku kalian. Itu ya. Nah, sekarang kita cari deret yang ketiga, yaitu A3. A3 kita masukkan rumus yang ada di sini. Berarti A3 min 1 plus A3 min 2 sama dengan A3 min 1 berarti kan A2. Ketemunya A2 ya ini ya. Ketemunya A2. A2 adalah 1 ya, berarti ini 1. A3 min 2. A3 min 2 berarti A1. Maka 1 ditambah 1. Deret ketiga ketemu angka 2. Kemudian A4 berarti ini A4 kurangi 1 plus A4 kurangi 2. A4 kurangi 1 berarti A3. A3 nya adalah 2. A4 kurangi 2 adalah A2. Berarti 3 plus 1 berarti ketemu 3. Kemudian A5 kurangi 1 plus A5 kurangi 2 sama dengan A5 kurangi 1 berarti ketemu A4. A4 nya adalah 3.
3 plus A5 kurangi 2 berarti A3. A3 adalah 2, berarti 3 tambah 2, ketemunya adalah 5. Nah, ini nanti bisa kalian lanjutkan lagi untuk belajar membahas latihan yang ada di buku pegangan kalian. Maka dari ketentuan Fibonacci ini, deret bilangan yang dihasilkan adalah 1, 1, ini 1, 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 5, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya sudah sama seperti yang ada di buku kalian. Kalau di buku kalian itu hasilnya adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Tapi cara mencarinya, caranya seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, seperti itu ya. Itu adalah pembahasan tentang rekursi dan Fibonacci untuk mencari deret bilangan. Oke. Kemudian kita akan bahas satu lagi tentang latihan yang kemarin sudah pernah kalian coba. Sudah pernah kalian coba, tapi dari beberapa percobaan yang sudah kalian lakukan, masih ada beberapa yang bingung kenapa bisa menghasilkan seperti itu. Contohnya yang kemarin adalah seperti ini. Program ini kalau dijalankan akan menghasilkan bentuk segitiga bintang seperti ini ya. Jadi bentuk segitiga tapi bintang-bintang seperti ini. Nah, seperti apa penjelasannya kenapa kok bisa menghasilkan bentuk bintang seperti ini? Bentuk segitiga yang isinya bintang seperti ini. Nah, penjelasannya seperti ini. Di sini aja ya yang lebih jelas gitu ya. Nah, ini seperti biasa int-nya, variabel n-nya ini n. Kemudian setelah n ditentukan, kemudian akan memunculkan cout, memunculkan di layar, yaitu tulisan tentang masukkan panjang pola gitu ya. Jadi nanti program ini kalau dijalankan akan memunculkan tulisan masukkan panjang pola. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan perintah cin, yaitu kita disuruh memasukkan bilangan ke n-nya. Jadi di sini kita disuruh memasukkan bilangan n-nya itu berapa. Misalnya kita masukkan 3, panjang polanya 3, maka nanti akan dihasilkan panjang pola 3. Tapi kalau 4 ya panjang polanya 4, 5 ya 5, 10 ya 10, seperti itu. Tergantung dari panjang pola yang kalian masukkan itu adalah berapa. Nah, setelah kita sudah memasukkan angka 3, maka cout dia akan memunculkan di layar tulisan pola 1, pola 1. Garis miring n. Garis miring n itu berarti setelah pola 1 dia akan menuju ke baris berikutnya yang ada di bawahnya, atau fungsinya sama seperti enter. Garis miring n itu sama seperti enter. Nah, setelah ganti baris maka akan menjalankan perintah ini. Nah, perintah ini adalah perintah perulangan. Cuma perulangan yang di dalamnya ada perulangan lagi. Jadi perulangan di dalam perulangan. Nah, bagaimana penjelasannya kita lihat di sini. For int i sama dengan 1, i kurang dari atau sama dengan n, i plus plus gitu ya. Jadi i-nya itu nanti ditambahkan 1 terus. Nah, maka bisa kita masukkan di sini. For int i sama dengan 1. I-nya berapa tadi? I-nya adalah 1 ya. Berarti 1 kurang dari sama dengan n. N-nya berapa? N-nya adalah panjang pola yang kita masukkan di sini, 3. Maka 1 kurang dari sama dengan 3. Nah, maka kondisi ini bernilai benar atau bernilai true. Karena 1 memang kurang dari n.
Nah, kalau kondisi ini bernilai true atau bernilai benar, maka dia akan melanjutkan perintah yang ada di bawahnya, yaitu perulangan yang ada di bawahnya ini. Itu ya. Jadi diingat ya. Diingat sebelum ke bawahnya bahwa tadi I-nya di sini adalah I-nya tadi adalah 1 ya. I-nya adalah 1. 1 kurang dari sama dengan N. 1 kurang dari sama dengan 3 karena kita memasukkan 3. Nah, kalau ini true atau benar, kita akan dilanjutkan program yang ada di bawah atau ketentuan yang ada di bawah. Ketentuan yang di bawah adalah INT J sama dengan 1. J kurang dari sama dengan I. J-nya adalah 1. Nah, ini J-nya adalah 1. Maka di sini adalah 1 kurang dari sama dengan I. I-nya berapa? I-nya adalah 1. Ya. I-nya adalah 1. Berarti 1 kurang dari sama dengan 1. Berarti ini bernilai true ya. Karena 1 memang tidak kurang dari 1, tapi di sini ada tanda sama dengan. Maka ini tetap bernilai true karena 1 sama dengan 1. Kalau ini bernilai true, maka akan lanjut perintah menjalankan perintah yang ada di bawahnya, yaitu cout, menampilkan di layar yaitu bentuk bintang. Maka akan menghasilkan bintang yang pertama seperti ini karena kondisi ini bernilai true. Nah, maka kalau ini bernilai true, dia akan mengulang lagi. Mengulang ke perulangan yang kedua di sini. Kenapa kok mengulangnya tidak ke perulangan yang atasnya? Karena kondisi ini masih bernilai true. Kalau ini bernilai false, maka dia akan keluar ke sini, baru dia akan menjalankan ke perulangan yang ada di atasnya. Tapi karena ini masih bernilai true, yaitu 1 itu sama dengan 1, maka dia baliknya masih di sini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ada perintah J++. Balik ke sini, ada J++. Tadi J-nya itu 1. Sekarang karena ada J++, maka J-nya menjadi 2 karena ditambah 1. Nah, sekarang J-nya 2. J sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan I. I-nya tadi berapa? 1. Apakah 2 kurang sama dengan 1? Tidak. Kalau tidak, berarti ini bernilai false. Kalau bernilai false, maka dia tidak akan menjalankan cout bintangnya, tapi dia akan keluar program menjalankan cout n-line. Jadi posisinya dia akan ke bawah ke sini, di bawah bintangnya ini. Bukan melanjutkan lagi ke kanan, tapi dia akan ke bawah karena ini adalah cout-nya n-line. Posisinya di sini ya. Nah, oke. Nah, setelah n-line, maka dia akan kembali lagi menjalankan perulangan yang atas, gitu ya. Karena apa? Karena tadi di sini sudah menemukan nilai false. Tapi kalau nilai true dia muter-muter di sini terus sampai ketemu nilai false, baru dia akan keluar. Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang for int I sama dengan, nah ini tadi I-nya itu kan sudah 1. Di sini ada perintah I++, maka sekarang I-nya bukan 1 lagi, tapi I-nya adalah 2. I sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan N. N-nya berapa? N-nya tadi yang kita masukkan 3 ya. Maka 2 kurang dari sama dengan N, kurang dari sama dengan 3. Maka ini bernilai true. Kalau ini bernilai true, maka akan dilanjutkan perulangan yang di bawahnya. For int J sama dengan 1. Ya, berarti ini baru lagi 1. J sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan I. I-nya berapa sekarang? I-nya adalah 2. I kurang dari sama dengan 2. Berarti ini bernilai true.
Kalau ini bernilai true seperti tadi, dia akan menjalankan cout bintang. Maka dia akan menghasilkan bintang di sini. Balik lagi ke sini karena ini masih bernilai true ya tadi. Balik lagi ke sini. Ditambah J++. Sekarang J-nya menjadi 2 karena ditambah 1. J sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan I. I-nya berapa? 2. Berarti 2 kurang dari sama dengan 2. Berarti benar ya? Benar, berarti ini bernilai true. Kalau true, maka dia akan menghasilkan cout yaitu bintang. Cetak lagi bintangnya di sini. Nah, balik lagi ke sini. For J, karena J++, maka sekarang J-nya adalah 3. Tambah 1 ya. J sama dengan 3. 3 kurang dari sama dengan I. I-nya berapa? 2. Maka ini false ya. Karena 3 tidak kurang dari sama dengan 2. Kalau false seperti tadi, dia akan keluar dari perulangan ini menuju cout end line, dia menuju ke bawah di sini. Nah, di sini ya, end line di sini. Kemudian dia akan mengulang perintah perulangan yang ada di atas sini. Nah, sekarang karena I++ tadi I-nya adalah 2, I++ berarti sekarang I-nya adalah 3. I sama dengan 3. 3 kurang dari sama dengan N. N-nya berapa? 3. Berarti di sini 3. 3 kurang dari sama dengan 3. Ini bernilai true ya. True. Maka kalau benar, dia akan melanjutkan perintah di bawahnya seperti tadi. Nah, sekarang INTJ sama dengan 1. Dia membuat baru lagi di sini. 1. J sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan I. I-nya berapa? Sekarang I-nya adalah 3 kan? 1 kurang dari 3. Benar ya? Nah, kalau benar ini bernilai true, maka akan menghasilkan cout-nya adalah bintang. Di sini. Balik lagi ke sini. J++. Berarti sekarang J-nya adalah 2. 2 kurang dari sama dengan I. I-nya berapa? 3. True ya, benar. Kalau benar, maka dia akan menghasilkan bintang lagi. Kemudian berulang lagi di sini. J++. Sekarang J-nya adalah 3 karena tadi sudah 2. 3 kurang dari sama dengan I. I-nya berapa? 3. Berarti masih true. Karena 3 sama dengan 3. Kalau true, maka dia akan mencetak bintang lagi. Oke, sekarang berulang lagi di sini. J++, berarti J-nya adalah 4. Nah, J sama dengan 4. 4 kurang dari sama dengan I. I-nya berapa? 3. Ini salah ya, ini false. Karena 4 tidak kurang dari atau sama dengan 3. Kalau false, maka keluar dari perulangan ini menjalankan perintah cout end line. Dia akan keluar di sini. Kalau end line kemudian ke atas menjalankan perintah perulangan yang atas. Nah, sekarang I-nya tadi terakhir adalah 3. I++ berarti 3 tambah 1. Sekarang I-nya adalah 4. Nah, I-nya 4. I 4 kurang dari sama dengan N. N-nya adalah panjang pola tadi 3. 4 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini sudah bernilai false. Ya. Karena 4 tidak lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, kalau yang perulangan yang atas ini sudah bernilai false, maka program ini tidak akan menjalankan perintah yang di bawahnya lagi. Karena sudah bernilai false, maka program ini akan berhenti. Nah, dari program yang dijalankan ini, kalau kita memasukkan panjang polanya adalah 3, akan menghasilkan bentuk bintang seperti ini. Bintang dengan bentuk segitiga seperti ini. Yang sudah kita coba, kita jalankan di programis seperti yang kalian sudah jalankan juga seperti ini. Nah, ini ya. Misalnya kita coba lagi.
Ini saya copy saja misalnya. Oke, copy. Ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kita coba run. Kita run, kita masukkan panjang polanya 3. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter maka akan menghasilkan bentuk segitiga dengan bintang seperti ini. Sama seperti yang kita bahas tadi ya. Nah, baik, itu adalah beberapa penjelasan dari rekursi Fibonacci dan latihan terakhir yang sudah kalian kerjakan. Nah, untuk penjelasan materi berikutnya nanti silakan ikuti video-video berikutnya. Untuk hari ini saya cukupkan sampai sini dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.